Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan malam edisi hari Jumat tanggal 2 Juni tahun 2023 berdasarkan Naskah Almanak Gereja Kalimantan Panglis. Nas perenungan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yaitu terdapat dalam kitab Ayub pasal yang ke-38 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-21 di bawah judul perikop Jawab Tuhan kepada Ayub. Bapak Ibu silakan membaca secara pribadi di rumah masing-masing. Tema perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu kesalehan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita sudah sering mendengar cerita tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Dia adalah seorang laki-laki dari tanah Uz. Dia adalah orang yang memiliki sifat saleh, jujur, hidup takut akan Allah, dan juga menjauhi yang namanya kejahatan. Dia juga orang yang kaya, memiliki banyak hewan ternak. Yang perlu kita pedalami dari sikap Ayub adalah tentang kesalehannya. Apa itu saleh? Saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Salah satu sikap yang dilakukan oleh Ayub dalam kesalehannya adalah ketika misalnya anak-anaknya setelah melakukan pesta, dia akan menguduskan anak-anaknya dengan cara mengorbankan korban bakaran sesuai dengan jumlah anak-anaknya. Karena pikirnya, takutnya ketika anak-anaknya melakukan perayaan atau pesta, anak-anaknya takut mengutuki Allah. Oleh sebab itu, Ayub menguduskan anak-anaknya dengan cara mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Dalam segala kesalehannya, ya, Ayub diuji, dirampas segala harta milik kekayaannya, bahkan juga kesehatan Ayub juga, ya. Dia sangat menderita karena sakit. Bahkan pada saat itu, ketika dia mengalami ujian, tantangan, bahkan yang disebut dengan malapetaka, istrinya mengatakan demikian, masih setiakah engkau dengan kesalehanmu? Istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Allah. Namun apa? Jawab bijak daripada mulut Ayub. Ayub katakan, perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja daripada Tuhan dan tidak mau menerima yang tidak baik daripada Allah? Yang ini menurut kita suatu kekuatan kita dalam kita mengikuti Tuhan. Bahwa kita mengikuti Tuhan tidak hanya menerima sesuatu yang baik juga, tetapi juga sesuatu yang tidak baik untuk kebaikan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, harta milik kepunyaan Ayub diambil oleh orang-orang Kasdim dan juga orang-orang Seba pada saat itu. Lah kemudian juga terbakar karena petir dari langit. Bahkan anak-anaknya ketika mereka mengadakan pesta, anak-anaknya ikut terbakar karena tersambar petir di dalam rumah tempat mereka pesta. Sehingga sahabat-sahabatnya juga menaruh perhatian kepada dia dan mendatangi Ayub memberikan penghiburan. Selama 7 hari 7 malam sahabat-sahabatnya tidak bicara satu kata pun. Dan mereka tenang melihat keadaan yang dialami oleh Ayub sahabat mereka. Dengan demikian mereka pun datang bukan untuk sekedar menghibur, tetapi juga mengatakan bahwa malapetaka yang dialami oleh Ayub adalah karena kesalahannya, karena kejahatan yang dialami. Mereka juga mengatakan bahwa keadaan yang dialami oleh Ayub adalah karena dia adalah orang fasik. Orang fasik akan mendapatkan binasa menurut mereka. Banyak kata-kata yang mungkin menyakitkan hati Ayub ketika mereka datang kepada Ayub. Bahkan mereka sering berdebat kepada Ayub. Namun Ayub tetap bersikukuh dalam hatinya, tetap mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Allahnya. Dia tetap hidup saleh, hidup benar, jujur di hadapan Tuhan. Bahkan dia pun tidak ingin mencari alasan mengapa hal itu terjadi kepada dirinya.
ketika itu dan menjawab ya, bahwa Allah katakan bahwa dia adalah punya kuasa di alam semesta pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang, bahkan istri dan sahabat-sahabatnya marahi dia untuk ya Allah, apa yang dialami. Bahkan dia difitnah. Dia adalah orang yang berdosa, yang memiliki kejahatan, tapi Ayub tetap mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kejahatan. Dia tetap sabar dengan segala penderitaannya. Dia tidak mengeluh, dia tidak kecewa, dia tidak protes kepada Allah. Ini yang dikatakan ya, kesalehan yang sesungguhnya ya. Saleh dalam kebiasaan beribadah ya. Kita taat kepada Tuhan ya. Sesuai dengan pengertian kesalehan tadi, yaitu adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah kita kepada Tuhan ya, tanpa paksaan, tetapi ini dalam murni dalam hati dan pikiran kita. Kemudian saleh dalam mengucap syukur ya. Ini juga merupakan satu kesalehan yang sesungguhnya. Saleh dalam memupuk pengharapan kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan bahwa Dia memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Saleh dalam penguasaan diri, ini adalah hal yang penting yang juga kita pelajari dan contoh dan teladan yang diberikan Ayub bagi kita adalah saleh dalam penguasaan diri. Dia tetap dalam penguasaan diri meskipun banyak godaan, bahkan dituduh dan difitnah, dia tetap saleh dalam penguasaan diri. Dia tetap percaya bahwa ini bukan ujian daripada Tuhan, bahwa ujian ini adalah untuk memperkuatkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan ya. Saleh dalam sabar menanggung ya derita seperti yang dialami oleh Ayub. Dia punya saleh dalam menanggung penderitaan ujian yang dialami oleh Tuhan. Dan juga kita juga harus saleh mencari kejujuran. Kita harus mencari kejujuran, keadilan, dan juga kebaikan hidup ini. Seperti yang dilakukan oleh Ayub. Dia merasa tidak tersinggung dengan, tetapi apa yang dilakukan dia tetap berteguh hati, percaya kepada Tuhan yang akan menyelamatkan dan menguatkan hatinya. Kesalehan juga menunjukkan bahwa kita menghormati kekuasaan Allah dalam hidup kita. Dan juga saleh artinya kita menghargai dan menghormati keputusan Allah dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita artinya menghargai keputusan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang terjadi dalam cerita Alkitab tokoh Ayub selanjutnya, bahwa dia diberkati Tuhan dan segala milik kepunyaan Tuhan diberikan Tuhan 2 kali lipat daripada sebelumnya ya. Bahkan hewan ternak yang dia punyai ditambah Tuhan menjadi 2 kali lipat. Hidup Ayub menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bahkan pada saat itu Ayub juga, sahabat-sahabat Ayub juga meminta doa kepada Ayub karena mereka telah memfitnah, bahkan juga menuduh Ayub. Allah katakan bahwa mereka juga perlu didoakan oleh Ayub pada saat itu. Mari tetap terus melakukan kesalehan, hidup di dalam dunia ini menjadi pengikut Tuhan yang sejati dan setia. Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang sah di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman. Malam ini kami belajar tentang kesalehan dari tokoh Alkitab Ayub. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada kami sikap yang saleh, hidup jujur, hidup takut akan Allah, dan juga menjauhi segala kejahatan. Kami ingin percaya Tuhan menguatkan iman dan pengharapan kami. Mungkin di tengah segala ujian, tantangan, bahkan mungkin kesehatan kami menurun, kami tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan senantiasa memulihkan setiap keadaan kami. Kiranya Tuhan, kami diberikan hidup yang saleh, hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan taat menjalankan segala ibadah kami. Tuhan kiranya memberkati jemaat-Mu dimanapun saja berada. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati, beri kami hati yang lembut, beri kami hati yang damai,
Beri kami hati yang sukacita, senantiasa untuk melakukan kebaikan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan melengkapi hidup kami, sehingga kami boleh diberikan hikmat untuk mengerti dan memilih mana yang baik dan tidak untuk kami lakukan. Jauhkan kami dari godaan dunia ini yang kadang menjerumuskan kami, tapi biarlah kami diberikan hikmat untuk menjalankan sesuatu yang benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap terus melakukan kebaikan. Ajarkan kami untuk tetap terus melakukan kasih. Ajarkan kami untuk tetap terus memiliki sikap yang sabar, tangguh, dan juga kami boleh melakukan penguasaan di dalam hidup ini. Tuhan berkati kami sekalian. Berikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan yang memberikan kami berkat. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.